Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama saya hormati Imam Masjid Paripurna Darul Aman Buya Dr. Andes Haji Hamidi beserta seluruh pengurus Masjid Paripurna, ayah dan bunda, orang-orang tua saya, alim ulama, abang kakak, hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita hamba Allah yang selalu dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Anak-anak Ustadz sehat? Ya, judulnya tadi pentingnya adab. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya datang ke Masjid Paripurna Darul Aman ini pakai celana jeans, baju kaos oblong, pakai topi yang koboi, kira-kira boleh atau tidak? Haram atau tidak? Sepakatlah 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, maka kalau pakai celana yang selagi menutup aurat itu tidak masalah. Tapi pertanyaannya, layak nggak saya pakai celana jeans di depan Bapak Ibu, pakai celana jeans kaos oblong, kopi koboi, ceramah depan Bapak Ibu? Tidak. Makanya ada adab di situ. Jadi jangan pula nanti selesai ini Bapak Ibu datang ke masjid ini pakai kaos oblong semuanya kan? Kenapa? Sepakat 4 mazhab kata Ustaz Subi, nggak apa-apa. Nah, jadi mesti ada tempat yang harus kita berikan. Makanya adab tubuh dia itu nilai yang mana nilai itu didapat dari proses belajar. Outputnya namanya peradaban. Makanya ada peradaban Mesir, ada peradaban Yunani. Orang kalau belajar apapun agamanya, dia akan membentuk dirinya sendiri. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ketika orang non-Islam pun, di sebuah negara mayoritas non-Islam pun, dia selalu menjunjung tinggi adab. Ada negara, saya dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat ketika beliau ke Jepang, itu pada saat beliau nyebrang, ada emas di jalan raya yang terletak karena memang orang tersebut mungkin jatuh emasnya atau segala macam, terletaklah Bu di jalan raya di Jepang tersebut. Tidak ada yang berani memungut, tidak ada yang berani mengambil. Paling-paling kata beliau di YouTube-nya itu, paling-paling emasnya itu diletakkan di tepi jalan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu paling rendah. Tapi tidak ada yang mengambil. Kenapa? Karena mereka lebih meninggikan adab meskipun mereka itu non-Islam. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah paling tinggi kedudukan adabnya di hadapan siapapun, pasti dia beramalnya dengan kebaikan. Apapun jenis orangnya itu. Makanya Imam Malik katakan, nata'allamul adab, kami belajar adab itu lama sekali baru belajar ilmu. Makanya ibu bapak yang Allah muliakan, adab itu penting dalam kehidupan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ramadan, coba perhatikan. Saya salut lewat orang Indonesia nih, ketika adabnya menyambut bulan Ramadan. Pertama, kalau kita flashback sebelum Ramadan Pak, coba perhatikan orang Indonesia, hebatnya adabnya ketika menyambut bulan Ramadan. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan. Sebelum datang Ramadan, ada sebagian masyarakat Muslim di Indonesia itu, mereka dalam rangka menyambut Ramadan, apa yang mereka lakukan Bu? Beli limau. Tahu limau? Limau sama jeruk sama atau tidak Pak? Kata orang beda tuh kan, beda kan, jeruk itu bulat. Limau itu kadang lancip, kadang lonjong, tak jelas lah bentuknya bukan? Limau dibeli, dimasukkan dalam ember, masukkannya air, mandilah dia. Itulah istilahnya mandi balimau. Kenapa Ustadz kok disebut mandi balimau?
Karena memang mandinya pakai limau, Bu. Coba pakai sabun, mandi sabun namanya itu. Maka ada cara orang ketika menyambut tamu yang mulia dengan cara mandi balimau. Kemarin di Pekanbaru ada istilah pekan belimau. Pekan megang ya. Ada yang disebut pekan megang, ada disebut pekan belimau. Baru kali itu saya lihat anak Pekanbaru berani dari jembatan Siak 3 turun dia atau terjun ke bawah. Tapi memang udah safety, udah ada polisi air yang jaga. Turun dia. Nah, kenapa? Begitu cara dia dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ada juga di lain daerah mereka punya adab ketika menyambut bulan Ramadan apa? Rame-rame mengumpulkan tetangga, handai taulan, lalu setelah dikumpulkan di rumahnya, apa yang dia lakukan, Bu? Mereka baca doa, setelah baca doa makan sama-sama. Itu istilahnya disebut dengan nama kenduri. Ada kenduri arwah, ada kenduri Ramadan. Ada juga di sebagian orang ketika menyambut bulan suci Ramadan, mereka cara menghormatinya yaitu dengan cara apa? Masak lamang. Ibu tahu lamang? Lomang apa lamang? Yang pakai pulut ada bambu itu. Lomang. Maka lomang dimasak, dibagi-bagikan ke tetangga. Itulah istilahnya melomang atau melamang. Ada juga di suatu daerah ketika mau menyambut Ramadan itu apa yang dia lakukan? Pergi ke tanah lapang. Sebelum sampai di tanah lapang mereka membawa seekor burung. Sampai di tanah lapang, Pak, mereka lepaskan burung yang mereka bawa. Lama saya merenung, apa hubungan burung sama menyambut Ramadan? Tapi begitulah cara adab yang dilakukan orang-orang Islam Indonesia ketika datang bulan suci Ramadan. Oh, salah nggak Ustadz yang mereka lakukan? Tidak. Karena apa? Karena mereka senang, girang akan hadirnya tamu yang mulia yang dinanti-nantikan oleh orang beriman. Makanya Nabi itu, Ibu Bapak, coba perhatikan adabnya ketika mau menyambut Ramadan. Di Rajab saja, bulan Rajab, ini kan sekarang Ramadan. Sebelum Ramadan, Sya'ban. Sebelum Sya'ban, Rajab. Apa yang Nabi panjatkan doanya ketika beliau hendak mau sampai di bulan Ramadan? Nabi berdoa, imam masjid di mana-mana selalu memanjatkan doa itu. Apa katanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Ampun gue ini. Ini karena baru makan nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab wa Sya'ban dan Sya'ban, dan sampaikanlah hajat kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu adab Nabi ketika hendak mau masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi pengen sampai dengan bulan Ramadan. Ibu bapak yang Allah muliakan, 63 Nabi usianya, selama 63 tahun berapa kali Nabi jumpa dengan Ramadan? 9 kali. Karena perintah kutiba alaikumusiyam di tahun kedua Hijrah. Maka Nabi saat hidupnya 63 tahun berjumpa dengan Ramadan sebanyak 9 kali. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya udah berapa kali jumpa dengan Ramadan? Maka lebih banyak Ibu dibandingkan baginda Muhammad. Maka jangan sampai masuk Ramadan sekarang ini digunakan dengan kesia-siaan. Apa orang-orang sebagian besar Indonesia yang tak punya adab ketika datang bulan Ramadan? Pertama, saya perhatikan sepanjang jalan Arifin Ahmad, sepanjang jalan Subrantas, ada rumah makan sama kafe, betul nggak? Apa yang dilakukan orang ketika datang Ramadan itu? Mereka buat acara bukber. Tahu bukber? Buka bersama. Bagus buka bersama, bagus. Tapi ada yang dia kotori ketika di acara buka bersama. Buat acara bukber, sholat maghribnya ditinggalkan. Ini nggak punya adab di bulan Ramadan nih. Bukber dia lakukan, sholat maghrib ditinggalkan. Pertanyaan saya, sholat maghrib itu Bu, wajib atau tidak? Bukber itu wajib atau tidak? Kenapa kok kita mendahulukan yang tak wajib sementara yang wajib ditinggalkan?
Oh berarti Ustaz kami nggak usah lah datang acara bukber. Silahkan Bu, datang aja lah acara bukber. Tapi pesan saya carilah kafe, rumah makan yang ada musolanya. Dari rumah ibu bapak sudah berwuduk dulu. Sampai di tempat nggak payah lagi berwuduk karena pasti ngantri. Sampai di tempat ketemu lawan jenis, entah acara reuniannya lah, ikatan itunya lah, persatuan itulah, buat acara sampai di tempat ketemu lawan jenis, begini salamnya. Ini ada pula ketemu acara reunian cipika-cipiki pula dia. Ini nama CLBK, cinta lama belum kelar. Nah, ini tak betul gitu. Jadi jangan kotori Ramadan ini dengan sesuatu hal yang ternyata di situ tidak memiliki adab menghormati Ramadan yang mulia. Ada lagi beberapa hari yang lalu saya ceramah. Dia pada saat Ramadan tidak sholat Isya, tapi dia sholat taraweh. Nah, dia sholat taraweh nih. Habis itu dia nggak sholat Isya, makan misalnya lagi buka, makan di rumah kenyang, azan lah sholat Isya di masjid atau di musola rumah ya kan. Udah selesai imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Dengar ceramah, habis itu taraweh, baru dia pergi lupa dia sholat Isya atau sengaja tak sholat Isya. Maka orang seperti ini tarawihnya sia-sia karena urutan orang melaksanakan ibadah tarawih mesti sholat Isya dulu. Nah, jadi itu adabnya Pak, sholat Isya dulu kita, ya berwuduk lah dulu kan, berwuduk kan. Sholat Isya, setelah sholat Isya jangan lupa sholat ba'diyah Isya. Coba lihat rekaman Buya Yahya, lebih besar pahala sholat ba'diyah Isya dibandingkan sholat tarawih. Tadi Bapak sholat ba'diyah Isya tahu, setelah Isya. Tadi kan sholat Isya dipimpin Buya Hamidi. Habis itu beliau doa. Habis itu kan kita sholat 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah rawatib ba'diyah. Ba'diyah itu setelah Isya karena Allah Ta'ala. 2 rakaat ini Pak, lebih besar pahalanya ibu sholat tarawih nanti. Tapi jangan dijadikan dalil, oh kalau begitu Ustaz kami setelah sholat ba'diyah pulanglah kami Ustaz, kami nggak sholat tarawih. Nggak betul juga begitu. Ini nggak ada adab juga tuh. Ya, tetap sholat tarawih, tapi urutannya Isya dulu, ba'diyah baru tarawih. Nah, itu yang kedua. Ada lagi cara kita menghormati Ramadan. Saya perhatikan orang, dia sengaja tak sahur Pak. Terus kapan makannya? Sebelum tidur. Jam 12 malam dia mau tidur, sebelum tidur dia makan. Supaya apa? Niatnya kalau dia kesiangan sahur, sudah dirapel makanan yang tadi malam. Ini tak betul nih. Ada orang kayak gitu ada. Dulu ada tuh mahasiswa-mahasiswa sering begitu tuh kan. Pokoknya makan, habis itu tidur, kalau kesiangan nggak masalah karena sudah makan sebelum tidur. Jangan dibiasakan Pak. Kalau tahu orang kedokteran atau orang kesehatan marah dia tuh. Kenapa? Karena kalau makan langsung tidur, itu merusak kesehatan. Terus gimana adab kita? Sahur. Makanya kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah engkau karena di dalam sahur ada keberkahan. Jangan tidak sahur Bu, mesti sahur kita. Ustadz kami bangun subuh misalnya jam 5. Bangun jam 5 kurang 5 menit. Gimana tuh mau sahur? Sahur Bu. Caranya Ustadz, ibu ambil nasi, masukkan ke blender. Ibu ambil ikan asam padeh itu, masukkan ke blender. Masukkan kol, masuk blender, putar, minum. Yang penting sahur. Jangan tidak sahur. Paham Pak ya? Sunnahnya, ini adabnya di dalam rumah tangga. Sunnahnya Nabi membangunkan istri untuk sahur. Kalau nikahnya baru setahun, pasti dia bilang, wake up my honey. Nah, itu baru setahun tuh. Tapi aku udah 50 tahun, 10 tahun, bangun aku mau cepat. Sunnahnya, Nabi itu membangunkan Siti Aisyah, ya Humairah. Humairah itu asal katanya ahmaro. Ahmaro itu kemerah-merahan. Pipinya Siti Aisyah itu putih, saking putihnya merah kalau tersenyum. Itu saking putihnya tuh. Maka dipanggil oleh Nabi, ya Humairah, wahai istriku yang kemerahan. Bapak nih Bu salah paham. Oh berarti Ustaz sunnah manggil istri sesuai warna kulit istri. Lupanya istrinya hitam, dipanggil ya Hajarul Aswad, melayang piring, melempar jumrah usia langsung 7 kali. Nah, panggil yang baik. Itu sunnahnya bapak bangun istri.
Tapi hari ini kebalik. Kalau hari ini ibu yang bangunkan bapak. Kalau ibu tak terbangun sahur, maka pasti dalam satu keluarga itu tidak ada sahur. Betul, Bu? Saya bela ibu malam nih. Karena gerbangnya sahur itu ada di ibu-ibu. Percaya sama saya. Kok tahu Ustaz pengalaman saya? Tak bangun istri saya tadi malam. Kan pas jam 5 kurang seperempat, langsung saya minum makan sedikit aja. Ibu, karena ibu yang nyiapin makanan, ibu yang memanaskan nasi, ibu yang memanaskan lauk tadi malam, ibu yang gerbang utamanya. Bangun ibu, barulah bangun bapak. Tapi sunnahnya kita Pak yang membangunkan istri. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah adab-adab kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak mendapatkan ibadah puasa illal ju' wal atash, melainkan lapar dan haus. Kita jadikan Ramadan ini bulan yang mulia, tapi kita juga harus menghargai bulan Ramadan ini dengan penuh kehati-hatian. Supaya apa? Supaya kita keluar dengan Ramadan ini menjadi insan yang bertakwa. Itu saja Bapak Ibu, karena di sini tertulis ceramah 15 sampai 20 menit. Ya Ustaz, dah 20 menit saya dah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.